Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 8 April 2021. Judul Renungan, Nasionalisme. Diambil dari Nats Markus 12 ayat 13 sampai 17. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Istilah nasionalisme sering dipahami secara keliru. Mereka yang setuju dengan kebijakan pemimpin negara dianggap nasionalisme. Sebaliknya, orang yang mengkritik dianggap tidak nasionalisme. Padahal nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara. Bisa juga berarti paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Bagaimana seharusnya kita memiliki sikap nasionalisme berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Orang pernah bertanya kepada Yesus, "Apakah patut membayar pajak kepada Kaisar?" Kelihatannya ini isu keuangan, namun sebenarnya ini isu ketaatan. Waktu itu, pajak merupakan bentuk ketaatan kepada Kaisar Romawi. Kelompok Zelot secara ekstrim menolak untuk membayar pajak. Sebaliknya, kelompok Saduki cenderung kooperatif. Sisanya, kelompok Farisi dan kebanyakan orang menaatinya karena terpaksa. Menanggapi pertanyaan itu, Yesus mengeluarkan sekeping uang logam dan bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Mereka menjawab, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Artinya, dengan menaati Allah, maka akan berdampak pada menaati orang-orang yang memimpin, salah satunya Kaisar. Meski Kaisar memimpin dengan prinsip duniawi yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, namun tetap harus dihormati. Ada Allah yang berdaulat di balik kepemimpinan Kaisar. Dia berdaulat untuk mengendalikan setiap pemimpin dunia, termasuk Kaisar. Bahkan, pemerintahan Kaisar dapat dipakai oleh Allah untuk memurnikan iman anak-anaknya. Pertama-tama yang harus dibangun adalah ketaatan kepada Allah seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, kita harus taat sepenuhnya kepada Allah. Dari ketaatan itu, kita akan dimampukan untuk menaati, menghormati setiap pemimpin, termasuk pemimpin bangsa kita. Kita akan memberikan berbagai usulan, bahkan masukan kepada pemerintah kita. Apalagi jika pemerintah kita sudah bertindak salah, keliru dalam mengambil kebijakan, maka peran kita adalah mendoakannya di hadapan Tuhan, juga memberikan pendapat yang membangun, mengarahkan.
Selain itu, kita terus mendukung pemerintah yang berjuang untuk melakukan kebijakan-kebijakan baik demi terciptanya keadilan sosial. Kita adalah warga kerajaan Allah. Maka pertama-tama dan yang terutama, kita menaati Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Dari situ, kita akan memperoleh cara pandang yang benar dalam memerankan status kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu turut menciptakan kebaikan bersama di tengah-tengah bangsa, sehingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Ini adalah spirit nasionalisme berdasarkan kerajaan Allah. Taat kepada Allah akan memampukan kita taat kepada pemerintah bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita.